seorang murid dari tarekah yang ingin mendapatkan futuh atau mendapatkan natijah atau buah daripada zikir di dalam tarekah, tentunya harus sami'na wa ata'na, sebagaimana seorang bayi di dalam asuhan seorang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah, amma ba'd. Kembali kita duduk bersama guru kita, yakni Abuya Syekh Imam Turmudi. Sehat Abuya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita Flu sedikit aja. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah, belum baik juga ya. Alhamdulillah. Ya. Baik pemirsa, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan guru kita. Semoga beliau diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa bisa membimbing kita untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Buya, mohon izin ulun Abuya. Di sini ada beberapa pertanyaan, tapi yang mungkin dari teman-teman ulun izin mewakilnya Bu ya. Jadi ada sebuah pertanyaan Bu ya, kemarin itu bagaimana caranya agar kita bisa fokus atau mendapatkan futuh Bu ya di dalam berthariqah. Oh itu ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi man ittaba'a amma ba'da. Untuk mendapatkan futuh di dalam thariqah, futuh itu terbuka hijab sehingga kita bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang harus dilakukan menghilangkan ego. Setiap manusia kan punya ego. Punya ego. Nah, ego yang dipertahankan itulah yang menghalangi seseorang untuk menggapai futuh. Terkadang ketika seorang murid itu diperintahkan oleh gurunya melakukan sesuatu, murid ini enggan untuk melakukannya. Nah, itu kan ego. Nah, seorang murid dari tarekah yang ingin mendapatkan futuh atau mendapatkan natijah atau buah daripada zikir di dalam tarekah, tentunya harus sami'na wa ata'na, sebagaimana seorang bayi di dalam asuhan seorang ibu. Isinya cuma apa? Apabila lapar nangis, harus nangis, digendong diam, ya kayak gitu aja. Itu seharusnya seorang murid. Atau kal mayit inda yadil ghasil, atau seperti mayit di tangan orang yang memandikan. Sami'na wa ata'na, betul-betul sami'na wa ata'na. Nah, Syekh Bahauddin anak Syabandi, Syekh Bahauddin anak Syabandi ini adalah orang yang sangat patuh dengan gurunya. Beliau pada satu ketika di musim dingin, ini musim dingin, semua beku menjadi es. Diperintahkan oleh gurunya di malam hari untuk mencari kayu untuk menghangatkan suasana lah. Syekh Bahauddin tidak nunggu besok, malam itu juga beliau mencari kayu. Teman-temannya berkata, besok aja. Enggak, aku malam ini juga. Nah, kemudian beliau mencari kayu. Saat mencari kayu itu subhanallah, namanya dalam kondisi beku ya, dalam kondisi beku jadi es. Kayu yang diangkat pun basah, dan kayu yang diambil oleh Syekh Bahauddin itu kayu yang berduri. Dalam keadaan dingin, ya semua jadi es. Kemudian beliau mengangkat kayu ini berduri, dan durinya itu mengenai bahunya beliau. Bahu ini sampai berdarah-darah. Nah, sampai berdarah-darah. Kenapa? Ini perintah guru di atas segala-galanya. Makanya ada kaitan antara guru dengan murid. Ketika teman-temannya bertanya atau ditanya oleh gurunya, kenapa kok dilakukan ini? Ini adalah mahabbah. Adalah mahabbah seorang murid dengan guru, yang ketika ini buah daripada mahabbah. Buah dari mahabbah atau cinta kepada seorang guru, ya kayak gitu. Akhirnya apa? Syekh Bahauddin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang futuh, menjadi orang yang terbuka hijab dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kedua, Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani ini pernah pada satu ketika beliau keluarkan. Ini di rumah gurunya. Ketika beliau mau pulang malam hari, ini
pintu sudah ditutup, sudah dikunci, dan suasana juga dingin seperti itu, dingin beku. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau tidak mau ngetuk pintu. Sekarang kan banyak murid yang tidak punya adab ya, ngetuk pintu kamar gurunya, ngucap salam berulang-ulang di kamar gurunya, ya, seperti tidak punya adab. Gurunya nggak tahu gurunya lagi sholat, lagi wirid, lagi apa, perasaannya mungkin gurunya dianggap tidur aja mungkin. Ya. Nah, kemudian si murid ini, si Syekh Abdul Qadir ini tidur di depan pintu dalam kondisi dingin yang sangat dingin, tidur depan pintu. Gurunya kemudian keluar, saat keluar melihat Syekh Abdul Qadir ini tidur di depan pintu dan dalam kondisi dingin yang sangat dingin. Lalu gurunya berkata atau bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, "Wahai Abdul Qadir, kenapa engkau tidak ketuk pintu dan engkau masuk ke rumah?" Apa katanya? "Saya takut guru mengganggu guru. Saya takut mengganggu guru kalau guru sedang istirahat. Saya tidak mau guru saya terganggu oleh ulah saya karena mengetuk pintu." Apa kata gurunya? "Wahai Abdul Qadir, engkau akan jadi Sultan Aulia." Kata gurunya. Akhirnya benar. Sekarang siapa yang terkenal dengan Sultan Aulia? Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi inti untuk futuh itu sebenarnya bukan zikir kita sendiri. Karena apa? Yang murid itu zikir kadang-kadang melayang-layang juga. Zikir di dalam hati, akan tetapi pikirannya melayang ke sana kemari. Betul, ya. Jadi ikatan batin antara murid dengan guru dan ta'alluqnya hati murid dengan sang guru sepenuhnya lahir dan batin tanpa sedikit pun ada sangka yang tidak baik kepada sang guru. Ini yang akan membawa seseorang kepada futuh atau terbuka hijab, atau dalam bahasa lain natijah, buah daripada zikir itu sendiri, buah daripada thariqahnya itu sendiri. Dan kalau orang sudah mendapatkan ini semuanya, sungguh bahagia. Jadi tak lain dan tak bukan, itu ada kaitan yang erat antara murid dengan sang guru, ikatan murid dengan sang guru yang sangat-sangat erat ini yang tidak boleh dilupakan. Sebab apa itu yang telah menanamkan nur, ya, zikrullah di dalam hati sang murid itu kan guru. Makanya yang membawa juga guru. Dan sesungguhnya zikir kita dibanding dengan robitoh kita yang kuat dengan guru, itu masih lebih bermanfaat robitohnya dengan guru dibanding zikir kita sendiri. Yang tadi yang saya katakan, kalau zikir kita sendiri kan melayang-layang ke sana kemari. Tapi guru kan tidak, kita ikut guru, enak ikut guru itu, ikut guru. Tapi ya itu, hati kita bisa apa enggak gitu, menghilangkan ego. Karena di situ ada ego yang berat. Wah, masa guru enak sendiri tidur di dalam, aku kedinginan kayak gini. Guru merintahkan aku cari kayu dalam kondisi yang dingin. Saya Bahaudin itu kan, sedang aku begini. Nah pernah juga ini terjadi di masa Syamir Kulal. Nah, ketika Syekh Bahaudin, ketika Syekh Bahaudin ini bergotong royong kan dengan murid-muridnya, Syekh Bahaudin kan duduk. Nah, murid-muridnya gotong royong ngangkut barang macam-macam lah bahan bangunan. Akhirnya murid ada yang terbersih di dalam hatinya. Enak aja guru ini cuma duduk-duduk aja, sedang kita bekerja. Akhirnya apa? Syekh Bahaudin minta gerobak gitu ya, arko kalau sekarang ya, gerobak, terus ditaruh batu di dalamnya dan disuruh jalan oleh Syekh Bahaudin. Jangan tumpah, jalan sendiri, tumpah sendiri. Nah, makanya sesuatu yang terbersit sedikit pun di dalam hati dengan sang guru, terbersit yang tidak baik, jangan sekali-kali. Itu akan menghalangi futuh kita, akan menghalangi mukasyafah kita untuk ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Baik Bu ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak puas bagi saya diri pribadi ya kan kalau tidak menanyakan lagi ya Bu ya. Mohon izin. Apakah ada amaliyah Bu ya untuk kita semuanya yang mungkin nanti bisa kami amalkan, amaliyah yang kayak selain Allah zikir Bu ya, untuk bisa membantu fokus kami gitu Bu ya. Mohon pencerahannya Bu ya, terima kasih. Memang amaliyah kita di dalam tarekat cuma zikir saja. Adapun amaliyah lain itu kan sebagai tambahan. Yang jelas kalau menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kan sholat ya, sholat. Jangan hanya zikir saja, zikir tapi tidak sholat, jadi ada manfaat. Sholat
Salat 5 waktu dikerjakan, rawatib dikerjakan, tahajud dikerjakan, pokoknya salat sunnah dikerjakan, baca Al-Quran, salawat kepada Nabi, itu jelas, itu jelas. Di samping itu juga berusaha untuk berbuat baik dengan orang lain, berusaha berbuat baik, terutama kita berbuat baik dengan guru, dengan keluarga guru, dan dengan siapapun yang ada di sekeliling kita. Kita berbuat baik, itu salah satu diantaranya. Tidak bisa kita untuk mendapatkan futuh atau mendapatkan ma'rifatullah itu dengan simsalabim abrahgedabra. Ini bukan main sulap, bukan main sulap. Berarti apa? Harus betul-betul fokus. Tapi amalia lain, terutama yang fardu ya, itu harus dikerjakan. Jika kita punya rizki, sedekah, jangan lupa ya, anak-anak yatim, janda-janda tua, janda-janda muda ya, janda-janda tua disayangi. Mereka yang perlu bantuan lah, mereka yang perlu bantuan. Sebab apa? Yang namanya orang alim itu adalah orang yang punya kepedulian. Dia banyak ilmunya tapi nggak punya kepedulian. Belum. Jadi harus ada kepedulian. Kepedulian itu ya kepedulian dengan orang yang di sekelilingnya, siapa yang memerlukan bantuan. Itu diantaranya. Dan jangan lupa, orang zikir itu panas. Orang berzikir itu panas. Jika panas berzikir jangan minum, baca salawat. Untuk mendinginkan suasana panas di dalam zikir kita itu adalah dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak-banyak kalau bisa. Jangan kurang dari 1000 salawat. Setiap hari, sehari semalam jangan kurang dari 1000. Kalau zikir kan sudah tahu ya, lebih banyak, lebih bagus. Nah, di samping salawat, istighfar jangan lupa. Kenapa? Kita ini setiap hari berdosa. Kita baru buka jendela gini aja sudah lihat maksiat. Baru buka jendela sudah lihat maksiat. Maka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ittaqillaha tsumma kunta wa adbi sayyital hasanatan khuwa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian wa adbi sayyital hasanatan khuwa, kalau berbuat hal yang tidak baik, iringi dengan perbuatan baik, niscaya akan dihapus yang tidak baik. Amin. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tuh. Gimana? Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairal jazaa ya. Afan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itulah tadi, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi amalia yang bisa kita amalkan sehari-hari, wabil khusus bagi diri saya pribadi. Amin. Dan tak lupa kita doakan guru kita Abu Syekh Imam Tumudi, mudah-mudahan beliau selalu dalam kesehatan. Amin. Sehingga bisa membimbing kita selalu hingga kelak kita nantinya di surga bersama beliau. Amin. Jazakumullah khair. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.